Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Waalaikumsalam. pemilih ISE Kabar Taka, semoga selalu buen ya. Ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Pasir dengan saya Ruli Alpiani sebagai host. Tema podcast kita hari ini adalah ngobrol data penduduk dari Disduk Capil untuk pemilu yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering terdengar sepele tapi dampaknya luar biasa bagi pemilu, yaitu data kependudukan. Sudah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir yang akan berbagi cerita, peran, serta tantangan dalam memastikan data kependudukan yang akurat demi pemilu yang berkualitas. Penasaran? Yuk kita mulai obrolannya. Selamat datang Pak Isnaini di podcast KPU Kabupaten Pasir. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa diawali dulu perkenalan dengan teman pemilih ya Pak. Baik. Biar teman pemilih jadi lebih tahu dan kenal walaupun melalui kanal metode KPU ya Pak. Baik. Silakan Pak Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini Yanwardi. Saat ini bertugas sebagai Kepala Disduk Capil Kabupaten Pasir. Baik Pak, pertanyaan pertama, sebenarnya peran Disduk Capil itu apa saja ya Pak dalam mendukung pemilu di Kabupaten Pasir? Baik, perlu saya jelaskan bahwa tugas dan fungsi pokok Disduk Capil itu ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua, menyediakan data kependudukan yang akurat dan valid. Nah, dua-duanya ini sangat erat kaitannya dengan pemilu. Karena sebagai contoh, pelayanan dokumen kependudukan, misalkan KTP elektronik, itu menjadi syarat bagi pemilih untuk bisa menyalurkan hak pilihnya nanti di TPS. Nah, kemudian data-data kependudukan ini nantinya bisa menjadi sumber data bagi penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 dan juga DPS dan DPT seperti itu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa data kependudukan itu menjadi data kunci penting dalam penyusunan data pemilih KPU begitu ya Pak? Benar. Nah, untuk sehari-hari bagaimana Disduk Capil memastikan data penduduk itu tetap update dan sesuai dengan kebutuhan baik stakeholder maupun masyarakat, Pak? Baik, yang pertama tujuan kita menyelenggarakan administrasi kependudukan itu salah satunya juga untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tadi. Jadi sebagai contoh, kondisi demografi ini kan sifatnya dinamis. Artinya selalu berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, pertambahan penduduk ini biasanya dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, peristiwa kelahiran. Jadi peristiwa kelahiran artinya apabila terjadi peristiwa kelahiran salah seorang anak, itu otomatis harus segera dicatatkan untuk diterbitkan NIK-nya, kemudian akta kelahirannya, karena dengan demikian si anak ini secara sah dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian faktor kedua, peristiwa kematian. Ini peristiwa kematian ini apabila ada salah seorang warga meninggal dunia, itu harus secepatnya dilaporkan ke Disduk Capil dengan membawa surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan atau rumah sakit apabila yang bersangkutan meninggal di rumah sakit, untuk kemudian menjadi dasar kita terbitkan akta kematian. Nah, dengan diterbitkan akta kematian ini, nomor induk kependudukan warga yang meninggal dunia akan kita nonaktifkan dan dihilangkan dari database kependudukan sehingga tidak bisa disalahgunakan untuk proses pemilihan umum. Seperti itu. Kemudian yang faktor ketiga itu faktor pindah datang. Nah, pindah datang penduduk ini kan ada yang datang dari luar daerah untuk bekerja dan sebagainya, kemudian misalkan dia mengurus pindah domisili, itu secara resmi akan kita terbitkan KTP untuk Kabupaten Pasir, sehingga yang bersangkutan resmi menjadi penduduk Kabupaten Pasir dan yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih di daerah kita ini. Seperti itu. Baik Pak, tadi kan sudah disebutkan bahwa data penduduk itu
merupakan data utama dalam pemilu ya Pak, karena digunakan sebagai data pemilih. Benar. Selama ini bentuk kerjasama apa saja Pak yang sudah terjalin antara KPU dengan Disduk Capil Kabupaten Pasir? Baik, terima kasih Bu. Kerjasama kita ini yang paling pertama ini penyediaan data kependudukan. Jadi sebagai contoh, biasanya untuk data dasar penyusunan DP4 seperti itu berdasarkan data kependudukan yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil per semester. Jadi semester 1 dan semester 2. Jadi sebagai contoh, kalau tidak salah DP4 kemarin itu disusun berdasarkan semester 1 ya. Karena semester 1 2024 pemilu kita 2024 ya. 2024. Nah, itu berdasarkan semester 1 2023. Nah, sebenarnya kan kalau lebih validnya semester 2 yang dipakai karena itu perkembangan terakhir di akhir tahun 2023. Tapi karena proses penyusunan itu di KPU memang tidak memungkinkan untuk mengambil semester 2 sebagai dasar, otomatis semester 1-nya yang dipakai sebagai dasar, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita tahu kan penduduk ini sangat mobile datanya ya Pak. Benar. Banyak perubahan, banyak dinamika. Benar. Tantangan apa yang paling sering dihadapi di Disduk Capil terkait data kependudukan itu Pak? Baik. Nah, mobilitas tadi ini dalam bentuk penduduk yang pindah datang tadi ya. Jadi manakala misalkan sebagai contoh dari luar masuk ke Kabupaten Pasir ini untuk bekerja atau sebagainya, itu tidak langsung mengurus proses kepindahannya. Jadi sebagai contoh untuk bekerja di perusahaan atau bahkan pekerjaan non formal seperti penjual keliling itu, katakanlah penjual bakso, penjual pentol dan sebagainya, itu tidak langsung melaporkan atau tidak langsung melakukan proses pindah datang dengan jadi mereka memilih mempertahankan domisili asalnya dengan mungkin pertimbangan tertentu. Nah, ini yang menyulitkan kita karena ini tidak bisa kita jadikan bagian dari data kependudukan seperti itu. Nah, jadi kendalanya terjadi kesulitannya apabila terjadi peristiwa pemilu yang bersangkutan ini tidak bisa memilih. Kalau dia tidak pulang ke daerah asalnya, dia tidak bisa memilih. Karena dia harus memperlihatkan, untuk pemilih di Kabupaten Pasir harus memperlihatkan dokumen kependudukan Kabupaten Pasir tentunya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala kami. Artinya, dan ini juga akhirnya berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih yang ada di Kabupaten Pasir. Karena mereka tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Jadi katakanlah seperti karyawan yang bekerja di perusahaan yang belum mengurus kepindahannya itu tidak bisa memilih, sehingga apabila dia tidak pulang ke daerah asalnya, dia tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Nah, ini yang terkait dengan pemilih yang jadi kesulitan kita. Di sisi lain, ini tidak bisa tercatat dalam data kependudukan seperti itu. Dia hanya bisa kita masukkan di data penduduk non permanen saja, seperti itu. Ini tadi terkait masalah penyesuaian data Pak. Baik. Misalnya nih ada yang pindah domisili atau ada yang baru perekaman, ada yang meninggal dunia. Itu proses penyesuaian itu bagaimana Pak? Apakah harus ke Dukcapil atau mungkin melalui di pemerintah kecamatan, atau mungkin saya pindah, apakah harus di tempat tujuan atau sebelum pindah baru mengurusnya? Itu bagaimana Pak? Baik. Saat ini kami sebenarnya sudah membuka akses pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan kepada hampir seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pasir. Tinggal 8 desa saja yang belum bisa menyelenggarakan karena infrastruktur jaringan belum memadai. Yang lainnya bisa melaksanakan administrasi kependudukan. Jadi seperti misalkan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya. Namun untuk KTP masih di Disduk Capil saat ini. Berarti kalau untuk pengupdatean data kependudukan di tingkat desa atau kecamatan sudah bisa ya Pak? Bisa. Kecuali bisa. Nanti kan melalui proses elektronik. Melalui proses elektronik, nanti petugas di desa dan kelurahan itu melakukan, katakanlah ada pindah datang, nanti bisa mengurus ke Disduk Capil untuk diverifikasi berkas-berkasnya. Kemudian kami juga sekarang ini alhamdulillah sudah memiliki aplikasi layanan online. Jadi masyarakat bisa
mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disduk Capil melalui aplikasi yang namanya eBuen. eBuen ini sudah terintegrasi di Pasir Smart Service. Jadi bagi warga, bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan dan belum sempat datang langsung ke Disduk Capil, kami menawarkan alternatif melalui aplikasi online itu. Tentunya dengan mengupload atau mengunduh berkas-berkas persyaratan yang diperlukan untuk itu. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya terkait penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Kira-kira nih Pak, untuk yang masih menunda perekaman KTP elektronik itu sepenting apa sih dampaknya Pak dalam konteks pemilu? Baik, ini juga salah satu kendala kita. Jadi biasanya yang menjadi sasaran kegiatan perekaman ini biasanya anak-anak sekolah. Jadi para siswa sekolah, khususnya yang di SLTA. Jadi kegiatan perekaman ini sudah bisa dimulai ketika seorang siswa itu berusia 16 tahun. Jadi sudah bisa dilakukan kegiatan perekaman ini karena nanti perekaman ini kan ada perekaman sidik jari dan iris mata, perekaman biometrik itu. Nah, untuk keperluan ini kami memang membutuhkan kerjasama dari sekolah-sekolah, khususnya SLTA yang ada di Kabupaten Pasir. Alhamdulillah di awal tahun tadi kami sudah berkoordinasi dengan UPT Disdik Provinsi untuk memudahkan nantinya kegiatan perekaman di sekolah-sekolah di SLTA. Jadi kita harapkan ketika dia sudah melakukan perekaman, dia tinggal, misalkan bagi siswa yang berusia 16, nanti dia tinggal menunggu waktunya pada saat berusia 17, kita sudah bisa menerbitkan KTP-nya. Nah, bagi siswa yang berusia 17, kita lakukan perekaman sekaligus pencetakan KTP elektroniknya. Oh baik Pak, berarti kan ada kemudahan ya Pak untuk perekaman KTP bagi yang sudah berusia 16 tahun. Terus selain kemudahan itu ada upaya mungkin sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dari pemilih-pemilih pemula ini untuk melakukan perekaman KTP Pak? Baik, rencananya kami tahun ini akan kembali mengintensifkan kegiatan sosialisasi itu sekaligus kegiatan perekamannya di sekolah-sekolah SLTA itu di Kabupaten Pasir nanti. Tentunya dengan mungkin mengingat keterbatasan anggaran, kami berupaya untuk bisa nantinya berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan. Jadi selama ini kecamatan sudah menjadi mitra penting kami, Bu, dan termasuk desa-desa dan kelurahan dalam melayani administrasi kependudukan seperti itu. Nah, kami juga akan mengingatkan bahwa sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi bagi para siswa atau warga yang berusia muda sudah waktunya melakukan perekaman, namun belum bersedia melakukan perekaman, itu bisa terancam dinonaktifkan NIK-nya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dinonaktifkan NIK-nya, dia tidak bisa mengurus apa-apa. Jadi ini untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran warga kita berusia muda tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan ini. Seperti itu. Selanjutnya Pak, kita kan sudah paham nih pentingnya memiliki administrasi kependudukan yang akurat. Ada nggak Pak inovasi atau layanan khusus untuk mempermudah masyarakat itu mengurus dokumen kependudukan? Baik, sebenarnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan ini kami memang ada memiliki beberapa inovasi. Yang pertama itu yang namanya aksi Pak Deku. Itu singkatan dari akselerasi pelayanan administrasi kependudukan dari kabupaten ke desa dan kelurahan. Nah, itu salah satu bentuknya membuka akses bagi desa-desa dan kelurahan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan. Jadi saat ini sudah semakin mudah. Kemudian yang kedua, inovasi yang namanya Sakinah Kita. Jadi ini akronim semua, singkatan semua dibuat supaya menarik. Sakinah Kita itu maksudnya siap akta nikah, langsung mendapatkan KTP elektronik dan kartu keluarga. Jadi ini kita khususkan bagi pasangan-pasangan yang baru menikah. Jadi apabila dia menikah, mempelai kedua suami istri ini sudah melakukan pernikahan, dia nanti akan mendapatkan kartu keluarga baru karena dia otomatis terpisah dari kartu keluarga orang tuanya. Jadi kita menerbitkan kartu keluarga untuk pasangan baru menikah, kemudian KTP-nya juga kita cetak ulang karena terjadi perubahan elemen data dari belum menikah menjadi menikah.
seperti itu. Nah, kemudian juga kartu keluarga kedua orang tuanya itu akan kita perbarui karena mereka sudah keluar dari kartu keluarga orang tuanya. Itu. Kemudian inovasi berikutnya itu ini lagi inovasi namanya sarung mantan. Ini singkatan dari siap akta cerai, urus langsung urus dokumen kependudukan. Buat mantan sarung ya, Pak, ya. Jadi bagi pasangan yang baru berpisah, bercerai, begitu dia diterbitkan akta cerai oleh pengadilan agama, kita sudah selama ini juga bekerja sama dengan pengadilan agama dan KUA juga tadi untuk sakinah kita. Jadi begitu akta cerai diterbitkan, kita langsung menyiapkan kartu keluarga baru karena pasangan yang terpisah ini nantinya memiliki kakak sendiri-sendiri, baik yang pria maupun wanita itu nanti memiliki kakak sendiri-sendiri karena dia sudah terpisah. Kemudian KTP-nya juga kita perbarui, seperti itu. Kemudian inovasi Kirana, Kia anak bermanfaat. Jadi bagi warga yang belum berusia 17 itu kita terbitkan kartu identitas anak Kia. Ini sebagai pengganti KTP bagi warga yang belum berusia 17. Jadi dengan Kia ini dia tetap dijamin hak-haknya sebagai warga WNI, warga negara Indonesia. Nah, untuk memperluas pemanfaatan Kia ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti bank-bank, Bu. Kami sudah bekerja sama. Jadi dengan Kia ini nanti warga yang berusia 17 ini dimudahkan membuka rekening atas namanya sendiri. Seperti itu. Kemudian Kia ini juga kita bekerja sama dengan PDAM, Perumda Air Minum Tirta Kendilo, yang mengelola kolam renang. Jadi bagi anak-anak yang ingin berenang di kolam renang itu, apabila memperlihatkan Kia ini bisa mendapat diskon tarif masuknya. Luar biasa, seperti itu. Pak. Nah, kemudian inovasi bidan desa urus akta kelahiran. Ya, itu jadi kita bekerja sama dengan bidan-bidan di desa untuk meningkatkan akta kelahiran. Jadi kita ingin memastikan setiap peristiwa kelahiran itu akan tercatat secara resmi melalui akta kelahiran dan kita terbitkan NIK-nya. Jadi tidak ada yang terlewat seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk menjamin akurasi data kita juga. Kemudian yang terakhir kerjasama data kependudukan dengan perangkat-perangkat daerah. Nah, ini tidak lain untuk mendukung pemerintah daerah di dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunannya. Jadi dengan data yang akurat itu kita harapkan sasaran pembangunan bisa lebih tepat, efektif, dan efisien. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, sudah demikian banyak kemudahan, layanan inovasi yang disediakan. Yang diharapkan sendiri Pak dari Disdukcapil, masyarakat itu bisa berkontribusi seperti apa ya Pak? Agar data kependudukannya itu tetap valid dan tidak bermasalah pada saat pemilu. Baik, jadi update atau perbaruan data kependudukan ini pasti diperlukan karena kondisi demografi kita pasti selalu dinamis kan, berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang pindah, ada yang datang, ada yang lahir, ada yang meninggal, seperti itu. Jadi itu kan tetap harus sebisa mungkin kita lakukan pencatatan dan pencatatan datanya, pendataannya. Nah, harapan kami, jadi masyarakat misalkan ada, katakanlah terkait misalkan dengan pemilu ini, katakanlah misalkan ada warga yang sebelumnya belum bekerja, itu kan dia punya hak pilih misalkan, tapi manakala dia misalkan lolos seleksi menjadi anggota TNI atau Polri, itu harus kita secepatnya kita ubah karena anggota TNI dan Polri kan tidak punya hak pilih, seperti itu. Nah, kemudian juga apabila misalkan ada warga yang pindah alamat, itu kami harapkan bisa segera melaporkan karena nanti data di kartu keluarga berubah, di KTP juga berubah. Karena kalau ini nanti tidak dilakukan perubahan atau perbaruan, akan menyulitkan yang bersangkutan pada saat pemilu nanti. Nanti TPS-nya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, ini sudah sering terjadi kasus seperti ini. Masyarakat tidak langsung melaporkan. Jadi harapan kami bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan seperti alamat tadi atau pekerjaan, kami harap bisa segera melaporkan agar bisa kita lakukan perbaruan data kependudukannya. Seperti itu. Baik Pak, jika data kependudukan itu sendiri tidak akurat, dampaknya ke pemilu bagaimana Pak? Saya pikir yang pertama DP4 tidak akurat. Sebagai contoh,
tahun 2024 tadi kalau tidak salah kami mendapatkan data dari DP4 itu dari sekian jumlah pemilih kita itu ada 3.401 yang masih tercatat padahal sudah meninggal dunia. Nah, kenapa tidak tercatat? Karena di desa-desa ini tidak langsung diterbitkan surat keterangan kematian, sehingga kita tidak bisa menerbitkan akta kematian. Akibatnya, meskipun yang bersangkutan meninggal, tetapi dalam data kependudukan dia masih tercatat masih hidup. Seperti itu. Nah, artinya 3.401 ini kan tidak bisa melakukan hak pilihnya. Tapi secara resmi sebenarnya dia punya hak pilih, tapi secara fisik tidak mungkin seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan nantinya terjadi penyalahgunaan data. Kemudian data kependudukan jadi tidak akurat juga. Kemudian di TPS masih tercatat namanya, tapi tidak ada orangnya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama, kami harapkan dari KPU juga bisa secepatnya. Apabila misalkan ada data-data yang perlu kita lakukan perbaikan, kemudian dampaknya juga bisa terjadi data ganda. Ini makanya pentingnya kenapa data kita itu data yang akurat seperti itu. Baik, Pak. Untuk tahapan pemilu yang akan datang, Pak, apa pesan atau imbauan dari Disduk Capil untuk masyarakat Kabupaten Pasir? Baik. Pertama, bagi adik-adik kita yang sudah berusia cukup 17 tahun untuk memiliki dokumen kependudukan, kita harapkan segera melakukan perekaman agar bisa kita terbitkan KTP elektroniknya. Atau bagi anak-anak adik-adik kita yang berusia 16, kita segera kita lakukan perekaman sehingga pada saat pemilu nanti kita bisa meningkatkan hak pilih ini dari sisi data masyarakat yang sudah punya hak pilih yang baru ini, seperti itu. Baik, Pak. Terakhir ini, Pak. Baik. Apa harapan Disduk Capil terhadap sinergi dengan KPU ke depan demi pemilu yang lebih berkualitas? Baik. Selama ini sebenarnya antara Disduk Capil dengan KPU ini sudah terjalin sinergi yang sangat baik sebenarnya. Jadi teman-teman dari KPU itu sudah selama ini juga bekerja sama dengan kita, bersinergi. Sebaliknya juga kami apabila diperlukan oleh KPU, kami menugaskan personil kita untuk katakanlah dilibatkan dalam Pokja pemilihan umum, itu sudah biasa kita lakukan. Nah, harapan kita ke depan mungkin untuk lebih meningkatkan sinergi ini, kita perlu memang meningkatkan akurasi data kependudukan itu, Bu, agar nantinya pemilih ini betul-betul datanya betul-betul akurat, sehingga KPU sendiri nantinya tidak kesulitan katakanlah dalam memproyeksi berapa jumlah TPS, berapa logistik yang dibutuhkan, seperti itu kan. Nah, kalau misalkan sebagai contoh tadi yang 3.401 tadi itu kan kalau sudah terlanjur diterbitkan kertas suaranya itu kan mubazir sebenarnya. Seperti itu, tidak bisa digunakan dan ini rawan penyalahgunaan. Jadi kami harapkan ke depan sinergi kita bisa menjadi lebih baik lagi agar nantinya bisa menghasilkan data akurat dan pemilu yang berkualitas. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Isnaini dari Disduk Capil Kabupaten Pasir atas waktu dan insight. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita dan menumbuhkan kesadaran kita untuk selalu mengupdate data kependudukan. Semoga dari obrolan kita pada hari ini kita semua makin sadar bahwa pemilu yang berkualitas dimulai dari hal yang sederhana, data kependudukan yang benar dan tertib administrasi. Terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah setia mendengarkan podcast KPU Kabupaten Pasir. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya dengan topik menarik lainnya seputar pemilu dan demokrasi. Saya pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Olomanin asubuen siolendo. Hari esok lebih baik dari hari ini. Dadah.